sedikit gue ketika nengok ke belakang tuh gue lihat kayak ada pala orang dijual-jualin. Gue lihat itu kayak ada gimana ya, kayak hewan tapi bentuknya orang gitu, kayak hewan tuh disuruh jalan manusia gue lihat. Nah gue di situ udah mulai curiga tuh, gue mulai curiganya ini gue masuk di mana, di dunia mana. Gue coba bangkit dari ini mimpi apa bukan ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Jembatan Hitam di rumah. Ketemu lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story and Mystery. Oke, pada malam hari ini di studio gue udah kedatangan seorang narasumber yang ingin berbagi kisahnya beberapa tahun lalu nih yang pernah dialami sama dia. Dan sebelum kita masuk ke cerita, kita bakal sapa-sapa dulu sama narasumber kita pada malam hari ini, Bang Elang namanya. Halo Bang. Siap. Bang. Waalaikumsalam, Bang Arya. Sehat Bang ya? Sehat. Oke Bang Elang, lu kesibukan lu apa nih Bang? Ya sama kayak lu. Sama kayak gue ya? Yoi. Oh ya, Bang Elang ini juga punya channel YouTube. Bang Elang juga konten kreator sama kayak Jembatan Hitam Bang ya? Iya. Dan Bang Elang ini di channelnya apa Bang? Channelnya Bang? Parade Hitam. Parade Hitam. Ini teman-teman juga pasti kepo sama channelnya Parade Hitam. Nanti teman-teman boleh mampir ke channel YouTube-nya Parade Hitam. Nanti gue kasih di deskripsi nih Bang. Parade Hitam sendiri nih terbentuk dari kapan Bang Elang? Baru sekitar semingguan lah. Seminggu yang lalu Bang? Seminggu yang lalu ya. Itu kontennya horor juga Bang ya? Horor komedi lah. Horor komedi ya? Nggak terlalu ekstrim horornya lah. Oh gitu. Nih gue juga penasaran sih namanya sama Bang Elang. Nah pada malam hari ini Bang Elang bakal menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya. Bang sedikit cerita nih Bang, lu mau cerita pengalaman lu di mana nih? Ya paling gue pengen cerita pengalaman gue masuk alam lain lah, alam gaib lah gitu. Gokil, berarti ini Bang Elang bakal cerita dia pernah masuk ke dimensi lain, gokil. Lu pasti penasaran kan? Sama gue juga penasaran. Iya. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Ya, perkenalkan nama gue Elang, gue tinggal di Jakarta Pusat, wilayah Tanah Abang lah. Ya, gue punya cerita seputar pengalaman gue pribadi itu perjalanan astral lah. Gue pernah masuk dimensi lain lah. Di tahun 2004-2005an lah, gue SMP kelas 3 tuh. SMP tuh Lang ya? Iya SMP. Berarti waktu zaman kita sekolah dulu lu ngalamin itu Lang ya? Iya ngalamin. Ini informasi juga, gue sama Elang waktu SMP pernah sekolah bareng sama Elang di SMP. Oke lanjut Lang. Iya, jadi gue waktu itu gue harinya kayaknya sih hari Kamis tuh. Gue ingat hari Kamis. Gue balik SMP kan jam 1 tuh. Gue tidur. Ketika gue tidur, gue ngerasa gue diajak sama seseorang main gitu. Main, tiba-tiba gue ikutin lah. Nah, yang menjadi hal aneh buat gue diajak ke kayak satu perkampungan gitu. Yang dimana tuh perkampungan tuh ada rumah-rumah kuno, terus ada transaksi jual beli, ada kayak kehidupan manusia nyata aja gitu. Gue gue main sama dia, padahal gue belum begitu kenal dengan orang itu. Gue diajak muter-muter, diajak keliling, gue dikenalin ini rumah ini gitu. Ibaratnya itu tempat yang belum pernah gue singgah sih. Gue bilang ini tempat kok sejuk, gue merasa aman, gue di sini nyaman gitu. Dengan suasana yang tentram gitu. Yang bikin gue aneh lagi, gue mau keluar tuh nggak bisa, bingung. Oh jadi kejadian itu bermula di saat lu tidur dan lu dibawa sama sosok yang gak lu kenal. Iya. Dan lu masuk ke kayak perkampungan gitu loh. Iya benar. Jadi yang lu lihat di situ perkampungan. Iya. Dan nuansanya modern atau kuno. Bisa dibilang kayak gimana tuh penggambarannya Lang? Ya, gue inget banget tuh, jadi kayak rumah itu kayak rumah zaman dulu gitu. Kayak transaksinya itu masih transaksi nggak pakai uang. Barter. Iya. Dan gue juga lihat makanannya tuh kayak sedikit, gue ketika nengok ke belakang tuh gue lihat kayak ada pala orang dijual-jualin.
gue lihat itu kayak ada gimana ya, kayak hewan tapi bentuknya orang gitu, kayak hewan tuh disuruh jalan gitu. Tapi pas gue lihat lagi kesananya kok manusia, gue lihat. Nah gue di situ udah mulai curiga tuh, gue mulai curiganya ini gue masuk di mana, di dunia mana. Gue coba bangkit dari ini mimpi apa bukan ya kan. Ketika gue coba pegang tangan gue, ini nyata gitu, nyata banget. Gue cubit-cubit tangan gue tuh nih, nyata, bener nyata. Nah gue coba sendiri keluar ya, tapi nggak bisa, bingung gue muter-muter ya tetap balik ke arah itu lagi gitu. Dan temen gue yang ngajak pun ketika gue udah mulai panik, dia malah udah tenang aja, di sini aja enak tempatnya gitu. Mau ngapain sih lu balik cepet-cepet gitu. Dan kalau boleh tahu nih Lang, sosok yang ngajak lo ini berupa siapa nih, berupa apa nih Lang? Gue lihat sih dia tuh kayak orang pakaian zaman dulu ya. Gue bilang pakaian zaman dulu kayak gimana ya, keraton-keraton gitu. Oh, dia tuh sebelumnya emang lu nggak pernah kenal? Nggak pernah kenal. Jadi gue tuh ketika gue balik dari sekolah, gue ngerasa lelah, gue tidur. Nah gue tiba-tiba gue pikir ini hanya mimpi gitu. Gue pikir hanya ini benar-benar mimpi. Tapi ketika gue masuk ke alam lain tuh, yang dibilang dimensi lain tuh, gue cubit-cubit tangan gue tuh nyata gue sakit gitu. Dan kalau boleh tahu nih Lang, lu kan pada saat itu masuk ke dimensi lain atau bisa dibilang dimensi alam gaib lah. Iya. Selain kejadian itu, lu melihat transaksi jual beli menggunakan metode barter seperti zaman dulu, dan lu lihat orang-orang di sekitar lu menggunakan pakaian zaman dulu, apalagi yang lu alami? Ya kayak gue berusaha keluar dari tempat itu, karena gue ini, dia bilang tuh, si temen gue itu dia bilang udah lu merasa di sini aja nyaman. Dan gue akhirnya gue berpikir kenapa dia harus nyuruh gue di sini ya kan, sedangkan dia baru gue kenal ya kan. Gue coba ngilangin rasa takut gue coba jalan keluar. Nah ketika gue nyari jalan keluar, gue ngelihat memang kayak ada sungai, bener-bener ada sungai, tapi itu tempatnya luas, jadi kayak nggak ada jalan keluar buat gue pulang. Nah, tapi gue tetap berpikir, gimana nih caranya nih agar gue pulang ya kan. Gue tanya ke para orang yang lalu lalang, dia nggak jawab. Dia tuh kayak nundukin mukanya, tapi aktivitasnya bener normal kayak manusia biasa aja. Kayak yang gue bilang tadi, ada transaksi jual beli, terus ada rumah-rumah, ada penduduknya ya kan, ada hewannya juga, ada yang manusia. Gue pikir tuh itu manusia loh, karena gini, ketika gue lihat awalnya tuh kayak hewan kuda gitu dipecutin, tapi pas gue balik badan gue lihat tuh manusia. Nah di situ gue sadar bahwa ini bukan alam gue bingung. Oh, jadi lu ngelihat sosok yang dipecutin awal itu berbentuk kuda lewat kuda, tapi ketika lu flashback lagi lihat ke belakang ternyata berubah jadi manusia. Itu yang mulai gue udah merasa gimana ya, gue bukan ada di alam nyata nih, di alam goib nih. Yang lagi-lagi gue berpikir ini mimpi apa enggak kan. Gue masih bertanya-tanya tuh. Yang pertama gue cubit, benar gue rasa sakit, lalu gue cubit lagi, benar gue sakit. Itu terus apa lagi Lang selain itu Lang? Ya gue di situ cukup lama juga ya, kalau menurut gue ya, hitungan ada kali 1 jam gue pikir gue di situ. Gue coba berusaha untuk pulang, gue berusaha untuk nanya-nanya ke ke orang lalu lalang, kayak mereka tuh masa bodoh terhadap gue. Dan ada yang hal aneh, kalau menurut gue aneh. Jadi tuh ada sosok anak kecil yang bermain dan nunjukin, kamu siapa, ngapain ada di sini. Nah itu tuh yang gue jadi bertanya, kok anak kecil bisa bertanya seperti orang dewasa. Ya gue jawab, saya diajak ini, kenapa kamu mau gitu, kenapa kamu mau. Nah gue bisa berhasil lolos ketika ada nenek-nenek lah. Jadi ketika gue udah nerobos hampir 3 kali itu tetap balik ke situ, jadi nenek-nenek nyamperin gue, kamu ini ngapain di sini nak gitu. Maksudnya, Bu, saya diajak sama siapa, sama ini. Wah, kamu harus pulang karena kamu belum waktunya, ini bukan alam kamu nak. Gue bingung dong, maksudnya ya pokoknya bukan alam kamu nak gitu. Kamu harus pulang. Kamu saya lihat dari awal kamu kayak orang kebingungan, panik. Jadi dia sih pesan sama gue gini, ketika sebelum gue pulang ya, ini ada 2 kemungkinan. Ketika gue balik ke alam nyata, gue tuh bakal jadi gila atau bodoh.
Karena gue gak bakal bisa nyeritain apa yang gue alamin. Tapi di lalanya Allah berkata lain lah. Ketika gue bisa lolos dari alam itu, ya gue bisa bercerita di sekarang. Bahwa pada dasarnya alam jin atau alam gaib itu memang ada nyata. Karena gue ngerasakan itu loh. Gitu. Dan lu tuh sempat bilang kalau lu lumayan lama ya Lang? Lama. Dan gue pernah dapat beberapa kali omongan gitu, pernah denger juga dari teman-teman gue juga atau dari orang lain juga, dapat segelintir omongan lah. Katanya tuh dimensi waktu di dunia lain, di dunia gaib sama di dunia nyata tuh beda. Apakah bener lah? Beda. Jadi gue merasa gue ada di situ 1 jam, tapi ketika gue bangun gue ngeliat nyokap kakak gue tuh nangis. Oh gitu? Karena gue nggak gerak selama 8 jam. Oh, berarti di saat di dalam mimpi lu atau di dalam lu di saat masuk ke dimensi lain itu lu muter selama 1 jam lamanya. Tapi Iya. ketika di dunia nyata 8 jam. dan lu posisi nggak sadarkan diri. Nggak sadarkan diri, nyokap sama kakak gue nangis. Oh, berarti saat lu bangun tuh semua kumpul di rumah lu. Kumpul, gue kaget, ada apaan nih? Enggak, lu nggak gerak katanya selama 8 jam. Kita takut lu kenapa-napa. Tadi niatnya mau dibawa ke dokter. Cuman kata nyokap gua udah biarin aja dulu gitu. Gitu Lang ya. Iya. Bisa dibilang lu mengalami mati suri Lang ya. Kalau menurut gue sih nggak mati suri, beda. Tapi hampir sama lah ya. Hampir. lah ya. Iya. Jadi tuh kayak katanya sih, kalau memang gua seharian penuh ya mungkin gua udah mati kali ya. Itu udah pada panik sih satu keluarga gitu. Tuh kelas 3 SMP tuh gua bangun, nyokap gua bilang, kakak gua, "Lu kenapa pada nangis? Lu 8 jam nggak bangun," katanya. Oke, gue pernah juga sih dapat cerita dari temen gue. Ada salah satu temen gue di daerah dekat rumah gue juga. Dia tuh pernah mengalami hal yang hampir sama kayak lu. Jadi dia pernah awalnya sih dia sompral, dia lagi ada masalah sama ceweknya. Gue nggak sebut nama lah ya. Pokoknya ada salah satu teman gue dan ini kisah nyata yang pernah ceritain sama gue. Dia tuh lewat daerah yang bisa dibilang notabene angker. Dan dia nggak sengaja habis nganterin ceweknya pulang lewat daerah situ dan dia berantem di situ. Pas di saat dia lagi berantem, dia diketawain sama sosok bisa dibilang ya kuntilanak lah ya. Iya. Dia diketawain dan sama dia dilawan, disambit bahkan pakai sendalnya dia. Karena di situ saat di situ dia lagi emosi lah mungkin lah ya. Iya. Pas sampai di rumah dia mengalami kejadian kayak gitu lah. Dia sempat bisa dibilang meninggal sama orang rumahnya selama berjam-jam. Dan setelah dia bangun dia sadar, ternyata dia menceritakan itu kalau dia tuh mimpi dibawa ke alam sadar, dan setelah dia balik dia melihat sekeliling rumahnya tuh udah pada yasinan malah. Itu dia termasuk beruntung ya. Kenapa? Ya dia bisa menceritakan. Biasanya orang-orang yang ketika sudah masuk dunia lain atau dimensi lain tuh ketika pulang ya maaf ya menjadi stres atau dia lupa ingatan ya, karena alam gaib itu yang mempengaruhi juga, jadi dihilangkan lah ingatannya gitu. Itu lah ya. Ya biar jadi jangan cerita gitu. Oke. Gue juga sedikit penasaran nih Lang. Mengenai latar belakang lu, kenapa bisa sampai lu dibawa ke alam gaib Lang? Jadi gue dari kecil memang sudah mengenal yang namanya gaib ya. Dari ketika gue umur 2 tahun, 3 tahun sampai seterusnya, memang ada kultur juga di keluarga gue ya kan, yang memang nggak mistis sih, memang ada keturunan lah, ada jin nasab lah ibaratnya lah, yang mendampingi lah. Oh, berarti latar belakang lu ya bisa dibilang lu keturunan lah yang mempunyai saudara atau anak keluarga yang mempunyai kemampuan kayak gitu lah. Iya. Dan itu berimbas ke lu? Enggak sih, enggak berimbas. Memang dikasih yang berbeda-beda gitu setiap keluarga gua gitu. Oh, jadi lu bukan dititipkan nih secara langsung atau? Enggak. Berarti lu datang dengan sendirinya tuh kemampuan kayak gitu? Iya. Ya mungkin ada satu sisi yang memang Allah udah kasih karunia ke gue juga kan. Gue nggak tahu juga kan itu ilmu ya kan. gue juga bingung. Gue belajar sama siapa hal gaib? Nggak ada guru tentang hal gaib. Berarti dari kecil lu emang udah mempunyai kelebihan lah yang ya di atas manusia normal lah ya? Kalau dibilang itu ya gue bingung juga ya. Nanti gue disangkanya gimana ya, sombong atau gimana ya. Intinya gini, gue dikasih sesuatu lah yang memang amanat lah ya. Ya amanat lah yang memang yang harus gue jalanin saat ini. Antara dunia nyata dengan alam gaib ya udah, itu aja yang gue jalanin saat ini. Berarti dari kecil lu memang udah punyai
amanat itu dan lu bawa sampai sekarang ya. Iya, cuman intinya kita gini, ketika kita melakukan sesuatu yang memang pada dasarnya tentang alam gaib, intinya kita harus sopan aja gitu, karena kita kan hidup berdampingan juga kan dengan mereka. Tuh, jangan frontal lah, jangan menantang lah, kita nggak boleh, karena mereka tuh hidup lebih dulu dibanding kita. Gitu. Dan dampak dari kejadian itu lah, setelah lu masuk ke dimensi lain dan lu keluar, apa sih pengalaman nyata di dunia yang sekarang yang bisa lu ambil dari kejadian itu lang, atau kesimpulan setelah kejadian itu apa sih lang, manfaatnya buat lu lah khususnya? Dampaknya intinya yang tadi gue bilang, mereka tuh hidup berdampingan dengan kita, mereka tuh punya alam tersendiri yang dinamakan alam gaib. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke alamnya mereka gitu, mungkin hanya orang tertentu gitu, mungkin entah orang itu kenapa tiba-tiba bisa masuk alamnya ya kan. Ya dampak positifnya buat gue ya, gue lebih mawas diri lah gitu. Jadi gue mawas diri dalam hal gue harus berpikirnya secara positif di dunia nyata gitu. Kalau gue berpikir negatif ya gue bakal berasumsi ya tentang mereka terus gitu. Flashback lagi nih lang, di saat kejadian atau umur lo masih kecil 2-3 tahun itu, lo kan bilang kan lo punya apa ya, sesuatu yang kelebihan yang dititipin sama lo. Lu pernah nggak sih ngalamin kejadian aneh di saat lu kecil gitu loh? Pernah gua. Sering ya kali ya? Iya sering sih. Jadi ketika umur 3 tahun tuh gua lebih banyak bermain nggak dengan kawan-kawan gue yang ibaratnya gimana ya? Sumuran ya kan, masih lucu-lucunya juga kan. Gua lebih main dengan, ada yang kadang ketika malam tiba tuh ada yang ngajak gue main gitu. Terus ada yang bangunin gue gitu. Ya intinya gue udah terbiasa sama hal-hal kayak gitu sih, jadi gue nggak kaget gitu. Tapi rasa manusiawi gue ada rasa takut juga. Nggak mentang-mentang gue ini sering ngelihat mereka, gue nggak ada rasa takut, tapi ada rasa takut. Namanya hidup di dunia kan manusiawi gitu, ada rasa takut buat gue. Ada nggak sih kejadian-kejadian yang mistis yang pernah lu alami di saat kecil? Ini sih bukan mistis ya, gimana ya, kayak gue tuh kayak main tebak-tebakan tapi jadi kenyataan gitu loh. Oh gitu? Iya. Contohnya gimana? Contoh gini, waktu gue ingat waktu zamannya bukan main PlayStation tuh Nintendo. Iya, sama 90-an tuh ya? Nintendo deh, sama game-game apa namanya, Sega. Jadi waktu itu ada yang nyewain masih rental Sega, dan gue nongkrong nih main sama teman gue, yuk main yuk, mana? Main Sega yuk. Ketika gue main Sega, gue bilang sama teman gue, bapak lu lagi marah-marah lu. Ntar lu ditampolin, lu digamparin, lu lang kayak Tuhan aja gitu teman gue. Tapi ketika gue ngomong begitu berapa menit tuh bapaknya bener, gamparin dia, nampolin dia, nyeret-nyeret dia. Datang bener. Itu pertama. Yang kedua gue kan masih nggak masuk di akal, kok setiap gue ngomong kenapa jadi kenyataan ya kan, gue bingung. Nah pada gue saat umur 5 tahun lah, gue nyari ikan atau nyari udang lah, dulu kan kali masih bersih tuh, nggak kotor kayak sekarang tuh. Jadi gue jalan berenam sama teman gue buat nyari udang di kali. Gue ngomong gue bakal ketabrak motor nih, motor gede, gue bilang gitu. Dan motor gede itu ketika nabrak dia mati tuh. Oh jadi lu ngomong sama temen lu kalau lu bakal ketabrak motor gede nih, dan orang yang nabrak lu ini meninggal? Iya. Dan mulai saat itu gue gak keluar rumah. Itu kejadian di Jakarta kan? Di Jakarta. Jadi gue waktu mau nyebrang ke kali, itu motor entah orang mana gue nggak tahu, dia nabrak gue. Kenceng banget, orang-orang kira gue udah mati, tapi gue tuh alhamdulillah gue mental. Dan orang itu nabrak tiang. Nabrak tiang. Iya, dan mati. Meninggal di situ. Iya, dan temen gue kaget tuh yang berenam. Wah, lu baru cerita tadi belum berapa menit jadi kejadian lah. Udah dari situ gue ngurung diri dah di kamar dah tuh. Di umur segitu deh. Jadi bisa dibilang lu sempet down ya? Down lah, di umur 5 tahun lah. Ketika gue bicara, orang jadi anak kecil ada yang berpikirnya secara nyata gini nih. Anak kecil berpikirnya itu hanya omongan anak kecil. Tapi gue di umur 5 tahun udah bersikap seperti dewasa gitu. Di satu sisi lu bisa menerima, tapi sedikit nggak bisa menerima juga kenyataan itu lang ya? Iya, jadi gue juga bingung ya. Ini yang gue alamin apaan sih? Gue bilang gitu. Apaan sih kayak gini gitu. Sampai sempet sih gue ke kelas 1 SMP sih sampai gila gitu. Kayak semacam kayak sedikit frustasi lah. Oh, jadi waktu kelas 1 SMP lu sempat mengalami depresi? Gue depresi lah, karena gini. Gue masih belum terima. Gue tuh ada di dunia nyata apa
halusinasi gue nih. Gitu. Kalau gue di dunia nyata ya gue seperti orang biasa, tapi ketika dihalusinasi kenapa selalu berbaunya dengan gaib? Gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang lu bisa membuat semua menjadi baik Lang ya. Ya, normal ya. Normal karena gue berpikirnya gini, semakin gue dewasa, semakin gue berpikirnya rasional lah. Dunia nyata lah. Jadi ketika memang gue berpikir tentang gaib ya berarti keberadaan mereka ada, udah gitu aja sih. Iya, karena mungkin waktu lu kecil pemikiran lu belum bisa untuk membawa apa yang lu bisa ini ke arah yang lebih baik Lang ya. Ya karena gue belum ngaji waktu itu. Jadi ketika gue sudah ngaji ya kan, dari umur 7 tahun gue sudah ngaji, sampai saat ini juga gue masih ngaji juga sih, untuk bekal gue juga sih. Jadi lu bisa mengontrol itu. Bisa mengontrol ya. Jadi ketika emang yang berhubungannya dengan dunia nyata ya udah dunia nyata, tapi ketika gaib ya gue intinya positif aja di dalam dunia gaib lah, biar nggak ada asumsi yang negatif. Kalau gaib kan biasanya berhubungan dengan negatif tuh, kayak santet, kayak telu, kayak guna-guna, kayak sebagai kesurupan atau apa. Tapi gue berpikirnya sekarang positif aja gitu. Oke, jadi apapun yang terjadi di dunia alam sadar atau dunia gaib, kalau kita menyikapnya dengan secara logika, dengan secara positif, insya Allah semua akan menjadi dengan lancar Lang. Iya, insya Allah. Jadi gini, intinya sih gini, gaib itu sebenarnya takut dengan keramaian loh. Begitu Lang ya. Iya, ketika kita ramai nih 6 atau 9 orang berjalan di tempat yang sunyi sepi, ya mereka bakal nyingkir. Tapi ketika kita sendiri ya pasti mereka nyamperin, karena manusiawi kita berpikirnya ini tempat angker, serem, bulu kuduk gue merinding. Pengennya apa? Ya setan itu terus menggoda lah setan tuh. Ya karena emang sifatnya setan itu dari dulu memang seperti itu. Iya. Diciptakan memang untuk menggoda manusia Lang ya. Iya benar. Oke, gua keren juga sih pengalaman, bisa dibilang pengalaman supranatural lah ya. Sama Elang. Kejadian di saat masih kecil, di umur 2-3 tahun si Elang ini udah hidup berdampingan dengan dimensi lain, bahkan merasakan atau melihat sesuatu yang di luar batas nalar manusia. Gue sih sebagai orang awam, sebagai orang yang biasa aja gitu ya, nggak punya kemampuan khusus kayak si Elang, ngerasa salut sih sama orang-orang yang punya kemampuan kayak gini, bisa hidup berdampingan sama alam gaib, tapi dia masih bisa menyikapinya dengan rasional. Iya. Ya intinya kita lagi-lagi berpikirnya positif, hidup berdampingan dengan mereka, tidak mengganggu mereka aja. Tuh, saling toleransi ya. Saling toleransi, karena mereka juga melihat ketika mengganggu. Oke, Lang. Iya. Gue sih merasa gimana ya? Ada ilmu baru yang gue tangkap di sini mengenai pengalaman lo, bahwa kita itu hidup harus saling menghargai lah. Menghargai satu sama lain. Karena kita memang hidup di dunia ini berdampingan. Gaib Lang ya. Gaib, itu nggak bisa dipungkiri Lang ya. Nggak bisa dipungkiri. Karena mereka tuh hidup lebih dulu dari kita. Betul. Lang, sebelum pamit nih terakhir kali, ada nggak sih pesan-pesan yang pengen lu sampein buat teman-teman jembatan hitam di rumah? Ya kalau gue sih pesannya gini, jadi kita ini yang namanya manusia, intinya jangan pernah menentang yang namanya gaib, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini jangan jangan terlalu takabur atau sombong ketika punya ilmu yang memang berhubungan dengan gaib gitu. Karena tanpa kita sadari, ya gaib memang lebih dulu daripada kita gitu. Ya pada dasarnya intinya kita harus menghargai keberadaan mereka lah. Ketika mereka ada, ya udah kita biasa aja berpikirnya. Intinya kita dimanapun berada, di tempat angker atau apa, jangan merasa diri kita tuh menentang mereka. Intinya kita menghargai. Intinya kita sopan, dan intinya kita juga nggak usah berpikirnya positif lah, intinya positif lah. Oke. Lang, promosiin YouTube channel lo Lang sama teman-teman. Buat kawan-kawan, gue juga punya channel YouTube Parada Hitam. Ya di situ sih channel YouTube gue sama sih kayak kawan gue nih, Bang Arya, membahas sekitar misteri. Ya, cuman yang berbeda adalah gue sedikit kasih masukan lah, bahwa
alam gaib itu jangan dimain-mainkan gitu. Oh, seperti itu. Iya. Nama channelnya apa, Lang? Parade Hitam. Parade Hitam. Instagramnya ada nggak Instagram? Instagramnya ada Parade Hitam juga. Parade Hitam juga. Nah, ini buat teman-teman yang pengen berkenalan atau bersilaturahmi sama Bang Elang khususnya, atau mau tahu channelnya Bang Elang ini kayak gimana, teman-teman nanti bisa langsung follow Instagramnya Parade Hitam ya. Iya. Follow Instagramnya Parade Hitam, dan juga teman-teman bantu subscribe YouTube channelnya Jembatan Hitam, Parade Hitam. Ini hampir sama nih, hitam. Oh, iya benar. Oke. Karena kita ini teman SMP nih. Iya bro. Jadi jangan lupa follow Instagram Parade Hitam dan subscribe YouTube channel Parade Hitam. Terima kasih. Oke. Akhir kata gue Jon Arya ngucapin pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam.